Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Faris dari kelas 12 IPS 2. Ingin melakukan pembahasan tentang salah satu disintegrasi bangsa, yaitu PKI. Awal munculnya kembali PKI itu saat Soekarno membentuk Nasakom. Awalnya, Nasakom ini itu bertujuan untuk menyatukan 3 kekuatan politik, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Tetapi dalam Nasakom ini itu cenderung menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak PKI. Karena pada saat itu PKI menduduki MPRS, DPRGR, DPA, dan MPPR. Ditambah lagi, posisi PKI pada saat itu diperkuat lagi oleh dukungan Soekarno dan kedekatan PKI dengan Soekarno. Kenapa begitu? Karena Soekarno itu cenderung condong ke blok timur, walaupun Indonesia pada saat itu termasuk gerakan non-blok. Ya, dalam hal itu Soekarno pasti tertarik dengan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Pada awal Agustus 1965, situasi semakin memanas ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Dan banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Di tahun yang sama, yaitu tepatnya pada 1965, operasi Trikora untuk merebut Papua sukses. Indonesia kembali melancarkan operasi Dwi Kora untuk mengganyang Malaysia. Hal itu membuat PKI, Partai Komunis Indonesia, mengusulkan pembentukan pasukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah pasukan yang berisikan buruh dan tani yang dipersenjatai. Tapi sayang, ide tersebut ditolak oleh TNI AD. Karena menurut Jenderal Ahmad Yani, Hansip atau Satuan Pertahanan Sipil sudah cukup sebagai pasukan sipil bersenjata. Peristiwa G30 PKI dimulai pada 30 September 1965. Malam hingga memasuki tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira tinggi TNI AD. Letkol Untung yang memimpin PKI di lapangan bergerak menculik serta membunuh pimpinan TNI AD. 3 dari 7 orang perwira langsung ditembak atau dibunuh di dalam rumahnya. Sedangkan 4 lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya yang tepatnya ada di Jakarta. Jenderal Nasution yang menjadi salah satu target penculikan namun berhasil lolos. Tapi sayang, anaknya yang bernama Ade Irma tertembak sebagai korban penembakan PKI. Letnan 1 Pierre Andreas Tandean juga ikut diculik dan dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah lain yang memakan korban TNI AD. Tokoh yang menjadi korban PKI di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Dewan Revolusi akan bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Bahkan Kabinet Dwi Kora dinyatakan berstatus demisioner. Dan Dewan Revolusi akan segera membentuk Dewan Menteri yang baru. Pengumuman itu pun membuat masyarakat resah dan khawatir. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai pendudukan markas TNI AD di Jakarta dan Yogyakarta oleh PKI. Lalu, penumpasan PKI dimulai pada 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dan dilanjutkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI. Sekaligus mengumumkan bahwa kondisi Soekarno dan Jenderal Nasution selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober 1965 ke wilayah Halim Perdana Kusuma yang dijadikan markas base camp G30 SPKI. Pada tanggal yang sama ditemukan lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang di atasnya ditanami pohon pisang. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.